Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ketika siang hari, kedua wanita itu keluar dengan wajah merah mereka. King Sui sudah bersih-bersih. Menyaksikan dua wajah bahagia para wanita, daya tarik itu sedikit menggelitik hatinya. Hati yang gatal, hati orang yang gatal bukanlah perasaan yang sangat santai. Itu sebanding dengan apa yang seorang pria rasakan setelah melihat seorang wanita yang sangat cantik, yang juga sangat seksi. Tubuhnya yang bulat membuat Anda ingin memijatnya ke tubuh Anda, seolah-olah Anda ingin memakannya dan menggigitnya. King Sui merasakan perasaan itu sekarang. Meskipun dia baru saja melakukannya, King Sui tidak menikmati dirinya sendiri sampai batasnya saat itu. Tubuhnya tidak memiliki masalah dan pesona para wanita tidak terlalu menjadi masalah. Ini adalah para wanitanya. Selain itu, apa yang terjadi sebelumnya sudah dilakukan, King Sui juga tidak bersalah pada siapapun. Dia segera memeluk kedua wanita itu dan mencium mereka masing-masing berkali-kali. Melihat tempat tidur yang kacau, wajah kedua wanita itu masih merah. King menghampiri dengan malu-malu dan merapikan tempat tidur. Udara masih dipenuhi dengan bau tidak sedap yang akan membuat jantung berdebar kencang. King Sui duduk dengan masing-masing tangan di tangan mereka dan menyadari bahwa mereka hanya berbicara sedikit sejak mereka bertemu satu sama lain. Sebelumnya, mereka hampir langsung ke tempat tidur, sampai sekarang. Uhuk, King Sui dengan malu terbatuk, kedua wanita itu juga sedikit malu. Mereka juga memperhatikan ini. Kalian berdua pasti baik-baik saja. King Sui berbicara. Sebenarnya King Sui sudah tahu jawabannya, dia hanya ingin memulai sebuah topik. Luar biasa, tapi semua orang mengkhawatirkanmu, kata Hai Dongqing penuh perhatian. Setelah dia melihat bahwa King Sui baik-baik saja, dia sudah sangat bahagia. Laki-laki Anda bukanlah orang yang berumur pendek, seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengancamku. Aku juga tidak bisa kehilangan kalian berdua, kata King Sui dengan perasaan agung dan luhur. Dia memiliki kepercayaan diri seperti ini pada saat ini. Kekuatannya kuat dan daya tahannya kuat. Dia juga bisa mengurangi kerusakan, menurunkan kekuatan musuhnya. Kamu harus tetap berhati-hati, jika terjadi sesuatu, kita tidak akan tahu bagaimana melanjutkan hidup, kata King sambil tersenyum ringan. King Sui tahu bahwa jika sesuatu terjadi padanya, itu akan berarti akhir dari King Clan, bahkan dimusnahkan tidak akan tampak aneh. Meskipun kekuatan klan King tidak buruk, selalu ada orang yang lebih kuat di suatu tempat. Beberapa wanita memiliki status lebih tinggi dari harta karun. Jika beberapa seniman bela diri ilahi peringkat iblis muncul, maka hasilnya akan sulit untuk ditentukan. Ahli warisnya masih belum memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga itu sendiri sekarang. Kekuatan King Clan harus ditingkatkan lebih lanjut. Tujuan kunjungannya kali ini adalah untuk keluarganya dan dia akan mengambil kesempatan untuk kembali kapanpun dia bisa. Demi kamu, tidak ada yang akan terjadi padaku juga, King Sui menyatakan. Saat dia selesai mengatakan ini, King Sui berdiri, mereka kembali. Kedua wanita dan King Sui pergi bersama dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat Di Chen, Wenren Wusuang, Luan Luan, dan Yu Chang. Ayah, Luan Luan adalah orang pertama yang melihat King Sui. Tanpa henti, dia dengan senang hati memanggilnya dan berlari ke kanan untuk memeluknya. Aku ingin ayah, Luan Luan berkata kepada King Sui dengan gembira, matanya merah karena kebahagiaan. Ayah juga sedang memikirkanmu. King Sui menepuk keningnya dan mengulurkan tangannya untuk memegang Yu Chang. Ayah, Yu Chang juga sangat senang. Meskipun dia tahu bahwa beberapa tahun telah berlalu, dia tidak merasa ada yang berubah. Di dalam hatinya,
King Sui selalu menjadi ayahnya yang berharga dan dia akan selalu mencintainya. Ini adalah sesuatu yang juga diketahui dan dipahami King Sui. Bagaimanapun, dia memiliki ibu yang berharga. Mingyue Gelou adalah wanitanya sendiri dan King Yan adalah anak dari dia dan Mingyue Gelou, jadi mereka terikat erat. Yu Chang dibesarkan di King Clan dan pertama kali King Sui menyelamatkan hidupnya adalah ketika mereka pertama kali bertemu. Gadis-gadisku sangat cantik, King Sui mengusap kepala Yu Chang dengan cara yang sama. Kedua gadis di depannya bukan miliknya, tetapi mereka adalah anak tertuanya dan mereka memegang tempat yang sangat penting dalam hidupnya. Kamu hanya bercanda, ayah, Yu Chang bergumam sambil tersenyum. King Sui tidak tahu apakah dia harus mengkhawatirkan mereka. Ada juga King Bei, yang berada di 100 bunga sekte dan mereka bertiga tidak terlalu muda sekarang. Tentu saja, mereka pada umumnya masih muda, tetapi di kehidupan sebelumnya mereka sudah terlalu tua. Itu saja, ketika mereka menemukan seseorang yang mereka sukai, semuanya akan baik-baik saja. King Sui tidak terlalu peduli dengan pernikahan mereka, dia tidak akan ikut campur. Dalam hubungan mereka, mereka memiliki otoritas mutlak, tidak peduli siapa yang mereka sukai King Sui akan tetap mendukung mereka. Tentu saja, jika pelamar itu jahat tidak bisa ditebus maka dia harus turun tangan. Tapi dia tidak berpikir bahwa gadis-gadisnya akan memiliki mata yang buruk. Beberapa saat kemudian King Sui akhirnya tersenyum dan memeluk Di Chen dan Wenren Wu Suang. Wenren Wu Suang mengedipkan matanya dan berkata sambil bercanda, sambil melihat ke arah Di King dan Hai Dongqing, mereka tiba-tiba menjadi cantik. King Sui mengusap hidungnya, kamu akan menjadi cantik juga. King Sui tahu bahwa mereka bisa tahu, karena itu terlalu jelas, yang juga dipikirkan King Sui, tetapi mereka telah menjadi istrinya selama bertahun-tahun. Hanya kali ini, dekat dengan anak-anak, Wenren Wu Suang menatapnya, ayo berkemas dan pulang. Ketika mereka kembali ke klan King, King Sui tidak berhenti dan segera menggunakan 9 langkah benua untuk pergi ke sekte teratai. Yu He, Mu King, dan King Bei ada di sana. Ketika mereka melihat King Sui, mereka sangat bahagia dan tanpa henti, dia membawa mereka kembali ke King Clan. Gunung Putuo, Yuruyan dan Tantai Suan telah membangun Gunung Putuo menjadi utopia. Pemandangannya bagus di sini. Itu tersembunyi dan dipenuhi dengan kebun buah-buahan, tanah pertanian, sungai, anak sungai, dan jurang. Ketika dia melihat kedua wanita itu, King Sui melihat mereka dengan hati-hati minum teh di puncak gunung dan tercengang ketika mereka melihat King Sui. King Sui menatap kosong pada mereka karena betapa santai mereka. Mereka terlihat puas, saling minum teh di pagoda di gunung. Adegan ini membuat King Sui sangat bahagia. King Sui, Yuruyan berlari ke King Sui dari jauh. King Sui menangkapnya sambil tersenyum. Di dalam hatinya, Yuruyan adalah yang paling dewasa. Ketika dia memikirkan tentang apa yang terjadi sebelumnya, dia hanya merasakan kepuasan yang besar terhadapnya. Tantai Suan secara alami juga memeluk King Sui karena dia juga wanita King Sui dan dia secara alami menangkapnya, menjadi suaminya. Mereka mengobrol sebentar, lalu pergi ke klan King bersama. King Sui kemudian pergi ke Akademi Rahasia Surga, memanggil putri tertua dan King Sa. Tantai Lingyan dan King King tidak tertarik saat ini. King Sui akan kembali di lain hari, karena Tantai Lingyan tidak suka memiliki terlalu banyak orang di sekitar, terutama yang tidak ada hubungannya dengan King Sui. Dia juga tidak menyukai orang-orang yang pernah dekat dengannya, tapi itu sudah terjadi di masa lalu dan tidak lagi demikian. King King juga tidak bisa dihitung sebagai salah satu wanita King Sui, jadi dia memutuskan untuk kembali nanti. Waktu tersibuk dari klan King sekarang. Hampir semua orang ada di sini. King Sui bahkan pergi menemui ayahnya, Yan Zonge. Oleh karena itu, total ada 4 generasi di sana. 4 generasi bersama, meskipun mereka tidak banyak, mereka masih membentuk keluarga besar. Waktu di rumah digunakan dengan baik. King Sui sangat puas dengannya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat aman berada di sekitar mereka.
Seperti yang semua orang tahu, dia tidak tidur sepanjang malam pada hari pertamanya kembali. King Sui tidak memiliki masalah dengan tubuhnya. Dia hanya berhasil melewati setiap kamar wanitanya setelah matahari terbit. Sebelum ini, meskipun dia melakukannya dengan Di King dan Hai Dongqing, mereka masih belum terbiasa berbagi selimut yang sama bersama. Jika itu benar-benar masalahnya, waktunya yang sudah tidak mencukupi akan menjadi lebih sedikit. Bagaimanapun, itu tidak seperti mereka bisa langsung melakukan itu begitu King Sui memasuki kamar mereka. Oleh karena itu, banyak waktu yang terbuang percuma. Meskipun malam mungkin cukup lama, masalahnya adalah King Sui memiliki terlalu banyak istri. Faktanya, kamar Hai Dongqing dan Di King adalah dua kamar terakhir yang dia kunjungi. Awalnya, King Sui berencana untuk tidak mengunjungi mereka jika waktu tidak memungkinkan. Di pagi hari, ketiganya akhirnya mereda hal-hal yang mereka rindukan dalam pikiran mereka. King Sui akhirnya mengunjungi kamar Hai Dongqing saat matahari terbit setelah burung bangun pagi. King Sui menatap Hai Dongqing yang sedang berbaring di tempat tidurnya dengan malas. Dari situ, bisa diasumsikan dia sudah istirahat dengan baik. King Sui telah memberitahunya sebelumnya untuk beristirahat dengan baik karena dia akan mengunjunginya di pagi hari. Meskipun dia tidak menjelaskan apa yang ingin dia lakukan, dia mengerti apa yang dia maksud. Dia tertidur dengan cukup mudah meskipun dia sangat merindukannya. Saatnya bangun. King Sui tersenyum saat dia duduk di sisi tempat tidur. Cara menilai kecantikan seorang wanita adalah dengan mengamati bagaimana mereka terlihat ketika bangun tidur. Jika seorang wanita terlihat bagus pada saat itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah merias wajah dan mereka akan terlihat cantik. Begitu pula jika seorang wanita sudah terlihat cantik pada saat mereka bangun. Begitu mereka merias wajah, kecantikan mereka pada dasarnya tak tertandingi. Untuk saat ini, Hai Dongqing dapat dianggap sebagai salah satu wanita cantik kelas atas. Kulitnya tampak pucat seperti giok hangat. Wajahnya tanpa riasan sudah cukup untuk roboh di kota. Dia menyandarkan sisinya di dada King Sui dan bertanya, "Apakah kamu merasa lelah?" Setelah mendengar kata-kata ini, King Sui segera berguling ke tempat tidur. Dengan sangat cepat, suara yang cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman terdengar. Kemampuan tubuh emas 9 yang memungkinkan dia untuk rileks dan menguatkan senjata sesuka hatinya. Selama dia tidak ingin ejakulasi, dia bisa bertahan selama dia mau. Tubuh seorang wanita akan menjadi sangat sensitif saat berinteraksi dengan 9 tubuh emas yang bahkan seorang wanita dengan kekuatan dan fisik yang luar biasa akan runtuh tanpa daya jika dia bertemu King Sui. Sebenarnya, King Sui tidak pernah berharap saudaranya bereaksi begitu cepat karena itu akan membuatnya sulit untuk dirangsang. Biasanya, dia merasa sulit untuk terangsang bahkan setelah wanita itu datang beberapa kali. Jika dia benar-benar terangsang, wanitanya mungkin tidak bisa menahannya. Terlepas dari betapa kuatnya mereka tidak mampu kehilangan terlalu banyak energi yin mereka sekaligus. Dengan tubuh emas 9 yang, dia dimaksudkan untuk memiliki banyak wanita di sekitarnya. Jauh di lubuk hatinya, semua wanita menyadarinya. Mereka tidak bisa merasakannya lebih baik. Bahkan jika salah satu dari mereka benar-benar memiliki King Sui untuk dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menahannya. Melihat pria yang dicintainya tidak puas dengannya, sepertinya dia akan sulit untuk bahagia. Pada saat suara-suara di ruangan itu berhenti, dunia luar telah berubah menjadi sangat cerah dan sudah waktunya sarapan. Sebenarnya, semua orang tahu apa yang terjadi di ruangan itu. Masalahnya, tidak ada yang mau mengganggu King Sui dan Hai Dongqing. Untungnya, keduanya memilih waktu yang tepat untuk keluar. Setelah itu, gadis-gadis itu saling memandang dan mulai tersipu. Lagi pula, mereka semua tidak tahu lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Setiap orang sudah mengadakan perjamuan keluarga kemarin. Untuk saat ini, hanya King Sui dan keluarganya yang makan. Selain anak-anak, yang lain sarapan bersama King Yi dan Yan Zongqiu.
Oleh karena itu, King Sui merasa sangat nyaman. Saat berada di kamar tidur, para wanitanya memukau sampai-sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lebih jauh lagi, tadi malam, dia telah memberikan hal terbaik yang pernah dia lakukan dengan mereka masing-masing. Yuan Shu adalah pengecualian. Dia tidak benar-benar hadir dan karenanya, tidak ada yang terjadi antara dia dan King Sui. Dia belum benar-benar menyatu dengan dunia mereka, setidaknya untuk saat ini. Dia tidak yakin apakah keyakinannya benar. Dia menyukai King Sui. Meskipun mereka belum mengambil langkah terakhir, dia tidak menolak interaksi dekat pria itu dengannya. Di pagi hari, King Sui mulai membimbing mereka melalui kultivasi mereka. Dia juga mengeluarkan beberapa 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan. Seperti biasa, yang membuat kemajuan tercepat masih Luan Luan. Bahkan King Sui sendiri terkejut dengan kemajuan yang dicapai putrinya. The Heart of Seven Orifices memang sangat tangguh. Dia sekarang sudah menjadi ahli di alam Dewa Semu. Selain itu, dia juga mengalami 10 kesengsaraan Dewa Semu. Segera, dia akan menjadi eksistensi di puncak alam Dewa Semu. Saat King Sui memikirkannya, dan itu sebenarnya sangat normal. Luan Luan hampir berusia 40-an. Jika dia tidak bertemu King Sui, akan sulit untuk mengatakan bagaimana dia akan menjalani hidupnya. Biasanya, sangat sulit bagi orang-orang dengan Heart of Seven Orifices untuk hidup lebih dari 40 tahun. Saat itu, ketika dia pertama kali bertemu bocah itu, dia hanya tahu bahasa bayi. Hal-hal yang dia katakan, biasanya terdengar tidak jelas. Tapi sekarang, dia sudah sangat besar. Waktu berlalu sangat cepat. King Sui membiarkannya mengambil pelet emas 9 revolusi dan resep medis bagian 5 kali lipat. Untuk saat ini, King Sui hanya berhasil menemukan resep medis porsi quintuple. Dia belum berhasil menemukan level yang lebih tinggi. Meski begitu, itu sudah cukup menakutkan. Ada juga beberapa pil obat di mana resep medis bagian quintuple tidak dapat berpengaruh. Selama tahun-tahun ini, King Sui berhasil mengumpulkan sejumlah besar pil obat. Dia melakukannya untuk orang-orang dari klan King. Dia bahkan meninggalkan beberapa pelet emas keberuntungan khusus untuk Luan Luan. Pemeliharaan konstitusi. King Sui sangat sibuk hari ini. Seolah-olah dia terus bergerak dan tidak pernah beristirahat sekalipun. Di pagi hari, dia meningkatkan kekuatan wanitanya setidaknya 1 kali lipat. Beberapa dari mereka bahkan berhasil meningkatkannya hingga 10 kali lipat. Ini terutama karena pengasuhan konstitusi King Sui. Sama seperti Luan Luan, King Sui telah berhasil meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 kali lipat dan memicu kesengsaraan Dewa Semu menyebabkan dia mencapai puncak alam Dewa Semu. Di bawah bantuan yang diberikan oleh King Sui dan 9 revolusi Golden Pellet, Luan Luan sekali lagi mencapai titik balik yang sangat besar dalam hidupnya. Dia melangkah ke kesengsaraan guntur dari tingkat ilahi. Setelah melihat guntur besar di langit, King Sui mengerti sesuatu. Lebih jauh lagi, tubuhnya sepertinya mengalami perubahan juga, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Untuk saat ini, seluruh pikirannya didedikasikan untuk Luan Luan dan para wanitanya. Guntur di langit menjadi semakin kecil. Tidak mengherankan bagi King Sui bahwa Luan Luan berhasil menahan kesengsaraan Dewa Semu dan melangkah ke tingkat dewa dengan lancar. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kekuatan yang diraihnya. 300 kekuatan Dao. Sebenarnya, kekuatan ini sudah bisa dianggap cukup baik, karena seorang prajurit dengan 100 kekuatan Dao sudah menjadi prajurit tingkat ilahi. 300 Dao Force tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang cukup signifikan. Bagaimanapun, ini hanya apa yang dia capai pada tahap paling awal dari terobosan. Perbedaan bahkan 10 Dao Force sekarang akan menjadi signifikan di masa depan. Sampai sekarang, Luan Luan memiliki lebih dari 50 binatang iblis di bawahnya. Di antara mereka, 20 sudah bersamanya sejak lama sekali. Dengan pemikiran itu, dia enggan melepaskan mereka. Pada level Luan Luan saat ini, mereka hanya dapat memberikan sedikit bantuan padanya.
Bahkan setelah mempertimbangkan itu, dia masih tidak ingin meninggalkan mereka. King Sui membagikan beberapa pelet emas keberuntungan, buah iblis kuno dan juga buah iblis tanah suci dengan luan-luan. Tentu saja, mereka tidak semuanya untuknya. Dia melihat efeknya bersamanya dan membiarkannya memutuskan binatang iblis mana yang ingin dia berikan kepada mereka. Meski begitu, dia masih mengingatkannya bahwa buah-buahan ini cukup langka dan dia harus membiarkan binatang iblis dengan kekuatan yang kuat dan potensi yang layak untuk memilikinya. Jika dia berhasil mendapatkan lebih banyak di masa depan, dia bisa membiarkan binatang iblis manapun mengambilnya sesuka hatinya. Sampai sekarang, semua orang dari King Clan telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam nilai kultivasi mereka. Meskipun demikian, ketika mereka mendengar bahwa Luan-Luan telah menjadi prajurit tingkat ilahi, mereka semua tidak percaya. Sebenarnya, Ye Jianghe bisa menerimanya. Dia sangat menyadari bakat Luan-Luan. Satu-satunya masalah yang dia rasakan adalah dia masih terlalu muda. Tetapi ketika dia mulai memikirkan tentang tipe fisik dan kondisinya, bukanlah hal yang aneh jika hal seperti itu terjadi. Bahkan tanpa bantuan dari orang lain, Luan-Luan akan mampu melangkah sampai ke Lion King's Ridge dalam hidupnya. Itu adalah keberadaan puncak dari 5 benua, tidak termasuk beberapa klan yang tersembunyi dengan baik dari dunia. Menyusul peningkatan nilai, King Sui tidak dapat lagi memastikan apakah ada prajurit tingkat ilahi di 5 benua. Untuk saat ini, King Sui tidak berencana untuk terlalu fokus pada masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah kekuatan keseluruhan King Clan meningkat. Di masa depan, bahkan tanpa warisannya, dia masih ingin memastikan bahwa King Clan berdiri dengan mantap di benua. Klan King telah dibawa olehnya ke posisinya hari ini. Tidak ada lagi rute mundur untuk klan itu sendiri. Dia harus bekerja keras untuk memelihara banyak generasi dalam klan King dan juga memperkaya harta klan King itu sendiri. Selain itu, dia juga perlu mengembangkan warisan eksklusif untuk klan King dan menurunkannya selama beberapa generasi. Dengan semua yang dikatakan, yang tersisa adalah garis keturunannya. King Sui mulai memperhatikan adanya garis keturunan pada beberapa anaknya. Misalnya, King Sun dan King Ming. Keduanya akan segera mengembangkan pusaka masing-masing, mampu diwariskan turun-temurun. Warisan King Sun sangat mungkin menjadi energi alam, yang bisa dianggap layak. Kekuatan keadilan tegas dan sengit. Meskipun dia hanya mengambil langkah moderat dalam hal meningkatkan kekuatannya, dia memiliki dasar yang kuat dan mampu berdiri sendiri dengan mantap. Selanjutnya, energi alam adalah musuh bebuyutan bagi semua kekuatan jahat. Itu sangat sengit melawan kekuatan jahat tertentu. Karenanya, kekuatan yang bisa digunakan seseorang untuk melawan kekuatan jahat ini akan menjadi lebih kuat. Energi alam juga mampu meningkatkan kekuatan dan ketahanan pengguna. Itu juga membantu menangkis serangan tertentu yang disebabkan oleh energi negatif. Secara keseluruhan, ini meningkatkan ketahanan pengguna terhadap energi negatif. Warisan King Ming, di sisi lain, seharusnya menjadi energi raja dunia bawah. Sampai sekarang, King Sui masih merasa itu adalah misteri. King Ming pasti putranya, tapi mengapa warisannya begitu aneh? Dia khawatir di masa depan, dia akan menjadi raja di antara para pembunuh. Dia juga khawatir tentang kesejahteraan garis keturunannya di masa depan. Yan Lang, King Xiu serta warisan King Teng telah membuat King Sui sangat bahagia. Mereka adalah warisan 9 Yang. Meskipun untuk saat ini, itu masih sangat lemah, tetapi di masa depan mereka terikat untuk mengembangkan 9 tubuh Yang. Putra dan putrinya yang lain juga merupakan anak ajaib. Hanya saja mereka belum menyadari warisan mereka. Namun, fisik King Yon dan King Nuo agak mirip dengan tubuh ilahi. Mereka mungkin mendapatkannya dari ibu mereka. Alasan dibalik penemuan King Sui hari ini adalah karena dia membiarkan mereka mengambil pelet garis darah sebelum ini. Itu juga resep medis yang diterima King Sui dalam beberapa tahun terakhir. Pil obat ini mampu membangkitkan dan memperkuat garis darah di dalam tubuh mereka.
Ini juga mengapa dia berhasil menemukan garis keturunan King Xiu di usia yang begitu muda. Sebelumnya, King Sui tidak terlalu peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tiba-tiba saja, dia menyadari bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di benua itu. Lebih jauh, dengan mengandalkan dia sendiri, sebuah klan hanya dapat didukung untuk jangka waktu sementara. Sepanjang sejarah, tidak peduli seberapa kuat seseorang bisa mendapatkannya, mereka tetaplah bintang jatuh yang hanya akan bertahan sesaat di langit. Dengan kata lain, mereka akan menghilang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, King Sui harus mulai merencanakan masa depan King dan klan Yan. Karena masalah Yan Zongqiu, King Sui awalnya seharusnya memiliki nama belakang Yan dan begitu pula anak-anaknya. Yan Lang adalah contoh sempurna untuk itu. Namun, klan Yan telah menganiaya ibunya. Tidak peduli bagaimana atau alasan apa yang mereka miliki, King Sui tidak akan pernah mengubah namanya. Selain Yan Lang, anak-anaknya yang lain dinamai dengan nama keluarga King. Sebenarnya, Yan Zongqiu tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Tidak peduli apa nama keluarga mereka, darahnya masih mengalir di tubuh mereka. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah bisa diubah. Bukan karena King Sui membenci ayahnya. Dia tidak salah. Yang bertanggung jawab adalah klan Yan. Tidak peduli alasannya, dia tidak pernah membiarkan King Sui memaafkan kesalahan yang dilakukan klan Yan saat itu. Namun, berapapun hutangnya sudah dibayar. Orang-orang yang pantas mati semuanya telah meninggal. Bertahun-tahun telah berlalu sejak itu. Saat ini, King Qing menjalani kehidupan yang baik. Saat itu, dia mengira ayahnya meninggal. Ketika dia bertemu kembali sekali lagi dengan Yan Zongqiu nanti, dia tidak tahu apakah dia merasa terkejut atau bahagia, menandai perbedaan yang jelas antara dia dan reaksi King Sui. King Qing tumbuh bersama Yan Zongqiu. Sebelum berusia 10 tahun, dia selalu mengikuti Yan Zongqiu. Setelah itu, Yan Zongqiu dianggap meninggal, jadi dia sangat terkejut setelah mengetahui tentang kelangsungan hidupnya. Yan Zongqiu telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menebus putrinya. Tentu saja, King Sui tidak terkecuali. Namun, karena putranya terlalu luar biasa, bahkan dia sendiri tidak yakin bagaimana dia bisa menebusnya. Kedua ayah dan anak itu memiliki hubungan yang baik. Saat dia memulihkan ingatannya, dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia sangat mencintai King Yi. Hanya saja sejak ia masih laki-laki, ia harus bertanggung jawab dan tetap menganggap dinasti Yan besar sebagai rumahnya. Yan Zongqiu memiliki kekuatan yang layak. Sayangnya, dia tidak akan pernah mencapai tingkat ilahi dalam hidupnya. Alam Dewa Semu adalah batasnya dan levelnya akan bergantung pada usahanya sendiri. Tidak banyak orang dari klan King yang bisa mencapai alam Dewa Semu. Hanya King Sui, Luan Luan dan beberapa wanita yang sangat berbakat. Adapun si King Zuang, Yuan Su, Su King, Yun Duan, Huoyun Liuli dan yang lainnya, mengingat bahwa mereka tidak memiliki pertemuan yang ajaib, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai level seperti itu. Meski begitu, King Sui masih punya rencananya sendiri. Di masa depan, banyak hal tidak akan tetap sama. Dia merasa bahwa di seluruh dunia 9 benua yang tak terbatas ini, pasti akan ada beberapa pil obat tingkat ilahi. Mereka pasti bisa membuat beberapa perubahan pada bakat bawaan seseorang atau mungkin, ada juga obat ajaib yang bisa membantu seseorang untuk membuat kemajuan pesat dalam kultivasi. Cara lain adalah menemukan obat yang membantu menghentikan penampilan seseorang menjadi tua dan juga membantu untuk meningkatkan umur panjang. Mencapai keabadian tidak pernah terlintas dalam pikiran King Sui karena dia merasa itu sedikit tidak masuk akal. Namun, mencoba yang terbaik untuk hidup selama dia bisa, masih dalam kemampuannya. Dalam kasus Ye Jiange, selama bertahun-tahun ini, King Sui pada dasarnya mencoba membantu setiap aspek kultivasinya yang menurut King Sui dapat ditingkatkan. Sampai sekarang, prajurit paling kuat di klan King adalah Ye Huangguo. Bahkan sekarang, dia masih terus membuat King Sui takjub. Dia membudidayakan bentuk harimau sejauh itu bermutasi.
Fisiknya adalah tubuh ilahi macan putih. Tadi malam, King Sui sekali lagi menyaksikan tubuh putih dan seperti giok miliknya. Setiap kali dia memikirkan pemandangan indah itu, dia akan merasakan rasa nyaman menembus jauh di dalam tubuhnya. King Sui kembali fokus pada pikirannya. Ketika dia pertama kali kembali, dia sudah mengetahui bahwa dia sudah menjadi prajurit tingkat ilahi dengan kekuatan 2000 Dao Force. Meskipun dia sangat kuat, Ye Jianghe bahkan lebih tinggi darinya. Ada juga Muyun Qingge, Luo Qingcheng, dan King Hanye. Jika Ye Huangguwu berada di sisinya, King Sui yakin bahwa dia akan sekuat Ye Jianghe saat ini dan yang lainnya. Semuanya masih belum terlambat. Saat-saat bahagia yang mereka alami kemarin telah memberinya manfaat besar. Efek tidak biasa yang ditimbulkan oleh duo kultivasi juga akan berubah tergantung pada intensitas peserta. Ketika dua orang terus bersama, itu seperti mengerjakan sesuatu dengan mantap sedikit demi sedikit. Namun, dalam kasus mereka, jika mereka bertemu setiap 7 hingga 8 tahun dan terlibat dalam kultivasi duo setelah sekian lama, hasil akhirnya akan menjadi semburan kecil kekuatan setiap kali mereka berinteraksi. Selain pengasuhan konstitusi serta efek yang diberikan oleh pil obat seperti formula kedokteran quintuple, kekuatannya mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 2 hingga 3 kali lipat dalam waktu singkat. Selanjutnya, untuk waktu yang singkat, kekuatannya akan terus meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Itu seperti ketika aliran sungai mencapai saluran keluar. Kemampuan Ye Huangguwu untuk membatu lawan sangat hebat. Kekuatannya hampir mencapai 5000 Dao Force. Dalam sekejap, dia mengalami peningkatan kekuatan 1,5 kali. Ini sudah bisa dianggap sebagai kemajuan yang menakutkan dan selama 3 bulan berikutnya, King Sui yakin bahwa kekuatannya akan terus meningkat beberapa kali. Meskipun masih ada celah antara dia dan Ye Jianghe, jarak itu mulai mengecil. Yang terpenting, kekuatan tempur Ye Huangguwu yang sebenarnya sangat menakutkan. Dia mampu mengkondensasi 8 macan putih dan masing-masing dapat bertahan hingga 4 jam. Kekuatan mereka 4 kali lipat kekuatan aslinya. Ini sudah bisa dianggap sebagai teknik pertarungan yang menakutkan. Sayangnya, Ye Huangguwu tidak memiliki teknik surgawi yakin bunuh. Satu-satunya keuntungannya adalah kecepatannya yang cepat dan kemampuannya untuk melawan 30% dari kekuatan merusak lawannya. Dia juga tahu gerakan kaki yang layak, 9 istana langkah dan Tai Chi Fist serta teknik pedang dasar. Ketika King Sui kembali, dia memberinya 1 set baju besi, pedang serta sepatu bot dan baju perang. Mereka semua berada di alam dewa semu. Berkat ini, Ye Huangguwu menerima dorongan kekuatan yang signifikan. Meskipun Ye Huangguwu mungkin tidak memiliki teknik surgawi yakin bunuh, kemampuannya untuk memanggil macan putih sudah bisa dianggap sebagai teknik pamungkasnya. Oleh karena itu, King Sui memikirkan semua metode untuk memperkuat ketahanan Ye Huangguwu serta kecepatan dan teknik tubuh. Selama kemampuannya untuk bertahan hidup meningkat, dia akan menjadi eksistensi yang menakutkan. Teknik ilahi macan putih miliknya telah mencapai puncaknya. Setidaknya untuk saat ini, akan sulit untuk terus berkembang, tetapi ini masih bisa dimengerti. Jika dia terus meningkat, itu hanya akan mempersulit hidupnya. Yuan Shu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dengan nada malu-malu, dia mengatakan sesuatu yang membuat King Sui merasa tidak bisa berkata-kata. Mempertimbangkan jumlah wanita yang Anda miliki, cukup bagi Anda untuk sepenuhnya sibuk. Aku akan memberitahumu saat aku siap menikah. King Sui menepuk dahinya dan sangat tidak bisa berkata-kata. Ia kemudian tersenyum dan berkata dengan nada nakal, sebenarnya kamu akan mulai menyesal setelah menikah dengan seseorang, menyesal mengapa kamu tidak menikah lebih awal. Senjata ilahi, yang dibuat oleh dewa untuk pria dan wanita, dibuat dengan tepat agar mereka menyadari bahwa mereka akan menjadi satu ketika mereka kawin. Yuan Shu tersipu dan bahkan matanya goyah. Tiba-tiba, dia memeluk King Sui dan berinisiatif untuk menciumnya. Dia sangat aktif. Satu-satunya masalah adalah dia sangat tidak dewasa dalam hal berciuman.
Bukannya mereka belum pernah berciuman sebelumnya, dia hanya tidak begitu pandai dalam hal itu. Bertahun-tahun telah berlalu sejak ciuman terakhirnya, dan sekarang keahliannya telah menurun kembali menjadi tidak dewasa. Mereka berada di pintu masuk manornya. Seluruh tempat itu cukup sunyi. Namun, itu tidak Simen yang dia kira. Setelah beberapa saat menciumnya, King Sui merasakan keinginan untuk memakannya. King Sui tahu bahwa dia mungkin berhenti merasa kesepian jika dia menjadikannya istrinya. Selama dia menjadi wanitanya, dia akan bisa sepenuhnya berbaur dengan keluarga. Tapi tepat pada saat ini, Yuan Shu mendorong King Sui pergi dan berkata, "Entah bagaimana, aku tidak benar-benar bisa merasakan apapun." Namun, ketika dia melihat King Sui dengan wataknya yang galak, dia sepertinya akan menyerang ke arahnya. Dia dengan cepat berkata, "Aku bercanda, sebenarnya, rasanya luar biasa." Yuan Shu dengan cepat kabur setelah dia mengatakannya. King Sui di sisi lain, menjilat bibirnya saat dia merasakan aroma di sekitar mulutnya. Dia segera berjalan menuju halaman lain. Sebelumnya, dia sudah memberitahu anak-anaknya untuk menunggu di sana. Masih ada beberapa saat sebelum waktu yang ditentukan. Namun, saat tiba, King Sui menyadari bahwa semua anaknya sudah ada di sana. Pastinya, yang lebih muda tidak termasuk di dalamnya. Bahkan jika King Sui ingin datang, dia tidak akan bisa datang. "Ayah, ayah." Begitu King Sui memasuki ruangan, dia disambut oleh jeritan ini sebelum berubah menjadi suara tawa. King Sui menatap anak-anaknya. Tanpa dia sadari, dia sudah memegang posisi ayah sekarang. Ayah bergelar tidak diragukan lagi adalah gelar yang berat, terutama ketika dia melihat King Zun, King Yon dan yang lainnya. Meskipun mereka semua telah dewasa, dia masih merasa bahwa dia memikul tanggung jawab yang cukup besar. Jika dia sendirian, dia akan lebih santai dan hanya perlu peduli dengan biaya hidupnya. Dengan keterikatan dan perhatian muncul tanggung jawab. Sebenarnya, setiap orang membutuhkan tanggung jawab seperti ini. Setiap orang akan sering menjalani kehidupannya di sekitar kekhawatiran, baik menjadi orang yang menerima perhatian dari orang lain atau orang yang menunjukkan perhatian pada orang lain. Tidak selalu demikian, seseorang yang memilih untuk mengikuti jalan sendiri akan memiliki kehidupan yang santai. Dalam kasus mereka, kemungkinan besar mereka akan merasa kesepian. Meskipun keluarga mungkin menjadi beban, keluarga juga memberi seseorang banyak hal. Itu adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa diperoleh seseorang tidak peduli apa yang digunakan untuk menukarnya. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah bisa diukur dengan uang. Dengan kata lain, tak ternilai harganya. King Sui tersenyum sambil menepuk bahu mereka. Dia diam. Dalam perjalanannya, beberapa anaknya pernah tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Ada banyak sekali kenangan yang mereka ciptakan bersama. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak terlalu sering bersamanya. King Long, saat King Sui pertama kali pergi, dia masih anak kecil. Sekarang, dia sudah berumur 10 tahun. Dia tahu sangat sedikit tentang King Sui. King Teng, King Nuo, dan Yan Lang juga sama. King Sui mendekati King Teng, King Nuo dan Yan Lang. Yan Lang adalah anak dari Ye Huang Guwu, sedangkan King Teng dan King Nuo adalah anak dari Wen Ren Wu Suang dan Di King. Mereka lahir hanya sekitar 10 hari dari satu sama lain. Meskipun King Sui tidak berinteraksi dengan mereka untuk waktu yang lama, dia bisa merasakan bahwa King Teng lebih introvert. Dia memiliki mata yang jernih dan keras kepala. Faktanya, King Sui bisa merasakan bahwa anak ini sepertinya tidak terlalu menyukainya. Ini juga bukan masalah apakah dia menyukainya atau tidak, dia sepertinya tidak bersemangat untuk bertemu dengannya. Meskipun pada awalnya, dia tampak sangat bahagia setelah melihatnya, tidak butuh waktu lama baginya untuk pulih kembali ke keadaan normal pikirannya. Hari ini, dia sepertinya tidak terlalu bersemangat untuk bertemu King Sui. King Nuo, di sisi lain, lebih ceria. Saat ini, dia dengan senang hati memegang tangan King Sui. Dia saat ini adalah putri bungsu di King Clan. Pada dasarnya,
semua orang akan mencintainya. Yan Lang, di sisi lain, memberi King Sui kesan bahwa dia adalah anak nakal kecil. Dia pertama kali menyapa King Sui dengan senyum ceria. Ketika Yan Lang bertemu dengannya sebelumnya, dia mulai membicarakan hal-hal acak kepadanya. Namun, dia memiliki mata yang tenang. King Sui bisa melihat sedikit bayangan Ye Huang Guwu pada anak nakal ini. Meskipun tidak terlalu jelas, dapat dengan mudah dipastikan bahwa dia menerima gennya dari Ye Huang Guwu. Ayah, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang mampu mengalahkanmu? Yan Lang bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak nakal, di dunia ini, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat dari dirimu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. King Sui menjentikkan dahinya. Adapun King Zun dan King Yon, mereka jauh lebih tua dari yang lain. King Teng, King Luo, dan King Long adalah anak-anak kira-kira pada usia 10 tahun. Satu-satunya hal yang King Sui lakukan untuk mereka adalah pengasuhan konstitusi. Selain itu, dia tidak banyak membantu mereka. Meski demikian, kepulangannya kali ini juga cukup penting untuk kesejahteraan mereka. Seperti biasa, sangatlah penting bahwa King Sui membantu King Zun, King Yon, dan King Ming. Alasannya kali ini, mereka bertujuan untuk mencapai kelas Martial Emperor. Ini adalah tahap penting lainnya bagi mereka. Dengan begitu banyak orang di sekitar, meskipun dia tidak bisa membantu mereka semua sekaligus, King Sui masih membuat mereka mengambil pil obat meridian terlebih dahulu dan menyuruh mereka untuk memperbaikinya. Setelah itu, dia menyuruh King Zun dan King Ming untuk mengikutinya ke ruang tersembunyi. Dia segera membuka potensi mereka dengan Life and Death Needle. Setelah itu, dia mulai menggunakan 9 revolusi emas pelet dan Ren Meridian Strengthening Pill untuk merangsang tubuh mereka. King Sui juga menggunakan 5 elemen jarum ilahi untuk melindungi pikiran mereka. Metode ini adalah salah satu cara yang paling dicadangkan untuk membuat mereka mencapai puncaknya. Atau lebih tepatnya, sesuatu yang mirip dengan itu. Meskipun itu adalah jenis kekuatan yang dipaksa keluar dari tubuh seseorang, tapi itu juga membantu mereka. King Zun dan King Ming, origin ki mereka seperti binatang iblis yang telah kelaparan selama setengah bulan, kemudian bertemu dengan seekor domba. Ki mulai berlari liar di dalam tubuh mereka dan dengan penuh semangat bergegas maju mundur ke meridian mereka. Meridian yang dilewati Ki telah dibuka paksa. King Sui menggunakan teknik penglihatan langitnya untuk mengamati perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Dia terus-menerus menstabilkan dan memulihkan meridian mereka dengan jarum dewa 5 elemen. Namun, meskipun usahanya meridian mereka masih berkembang, rasa sakit yang menyiksa yang mereka rasakan menyebabkan mereka mengatupkan gigi. King Zun dan King Ming percaya pada ayah mereka. Mereka memilih untuk menahan rasa sakit dengan gigi terkatup erat. Benang demi benang zat abu-abu berdarah mulai muncul dari tubuh mereka. Udara dipenuhi bau amis. Ketika King Sui melihat zat abu-abu, dia menghela nafas lega mengetahui bahwa dia berhasil. Ayah. Dua suara yang jelas dan keras terdengar hampir pada saat bersamaan. Origin Ki yang tangguh dalam meridian keduanya seperti aliran sungai besar yang terhalang. Aliran sungai ini akhirnya berhasil menemukan bukaan lain dan dengan cepat memulihkan permukaan air. Pada saat semuanya tenang, King Sui sudah pergi. Dia tahu bahwa keduanya berhasil menerobos. Dengan demikian, efeknya bisa dianggap layak. Ini adalah tahap penting bagi mereka. Begitu mereka melangkahinya, di masa depan, jalan datar akan terbentang di depan mereka. Setelah King Zun dan King Ming pulih dari keterkejutan, mereka menemukan bau tidak sedap di sekitar tubuh mereka. Makanya, mereka langsung bergegas ke kamar mandi. Situasi seperti ini telah terjadi berkali-kali. Saat itu ketika King Sui membantu membersihkan tubuh mereka, pemandangan serupa juga pernah muncul sebelumnya. Penghapusan kotoran dari tubuh mereka akan membawa manfaat besar bagi mereka. Ketika King Sui keluar, dia membantu King Yon, King Yu, dan yang lainnya sebelum melanjutkan untuk membantu King Teng, King Luo,
Yanlang, dan orang lain yang tersisa untuk membersihkan tubuh mereka. Tanpa disadari, langit mulai menjadi gelap. Ketika langit mulai menjadi gelap, King Sui memasuki dunia. Karena dia tidak akan tidur di malam hari, jika dia tidak memasuki dunia sekarang, pada dasarnya dia akan kehilangan kesempatan untuk melakukannya hari ini. Sampai sekarang, King Sui pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk memasuki dunia, bahkan jika dia tidak menghabiskan 6 jam dari batas waktunya di dalamnya. Bagaimanapun, dia masih akan memastikan bahwa dia menghabiskan setidaknya 1 jam di dunia nyata. Begitu King Sui memasuki dunia, dia merasa itu sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya. Mengenai bagian mana yang berbeda, dia sendiri tidak jelas tentang itu. Sepertinya ada energi yang tidak biasa mengalir di dalam tubuhnya. Dia mengamati alam valet jade immortal yang telah berkembang. Aroma udara sangat memikat. Lingkungannya dipenuhi dengan kehidupan yang berkembang. Di sekelilingnya, tanaman obat berwarna-warni memancarkan vitalitas yang kuat. Lebah kaisar langit terlihat terbang di sekitar langit. Serangga es raksasa juga terbang bersama mereka. Saat ini, pasangan yang dipersatukan oleh takdir juga dianggap sebagai keberadaan yang menyaingi dewa di alam. Seringkali, mereka bepergian bersama. King Sui tidak pernah membiarkan mereka bergabung dalam pertarungan sebelumnya. Mereka juga bisa keluar masuk alam sesuka hati. Misalnya, di King Clan, mereka bisa keluar dari alam dan terbang di sekitar halamannya. Mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka juga sepertinya tidak memiliki masalah untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena mereka terlihat bagus dan cantik, biasanya, tidak ada yang akan mencoba menyakiti mereka. Oleh karena itu, King Sui tidak terlalu mengkhawatirkannya. Saat itu, bahkan jika mereka dalam bahaya, mereka masih bisa menghubungi King Sui untuk pergi dan menyelamatkan mereka. Gajah naga bersisik emas, Phoenix gelap, serta laba-laba naga semuanya ditinggalkan di istana matahari terbenam oleh King Sui. Dia pergi sendiri karena dia percaya bahwa kehadiran 3 binatang yang kuat bisa membantu mereka. King Sui dengan santai berjalan di sekitar alam sambil melihat semua hal yang menjadi miliknya. Mereka juga yayasannya sendiri. Alam itu sendiri adalah ruang hartanya. Bahkan gelang atau kalung suci tidak dapat mengikuti konsep waktu yang kuat. Dengan dukungan ki spiritualnya yang melimpah untuk ramuan obat apapun akan mampu bertahan di alam. Ini termasuk beberapa yang sangat sulit untuk tumbuh di kehidupan nyata. Bahkan beberapa tanaman obat yang hanya digunakan 1 kali, mungkin dapat digunakan lebih dari sekali ketika ditanam di dalam alam. Musim semi kehidupan, binatang obat spiritual, bunga kehidupan dan juga 9 kelopak bunga teratai yang datang setelah. Tanpa dia sadari, waktu yang lama telah berlalu. King Sui mulai berlatih tinju Tai Chi. Ini adalah salah satu prioritas yang harus dilakukan King Sui setiap kali dia berada di dunia nyata. Perlahan, dia mempraktikkannya tanpa pernah merasa bosan. Sudah lama sejak nilai Tai Chi Fish-nya dipromosikan. Nilainya sudah melampaui batas yang bisa dicapai oleh rata-rata orang untuk saat ini. Oleh karena itu, bahkan dia sendiri tidak yakin di alam apa dia berada. Sosoknya tidak memiliki ritme sama sekali. Meski begitu, dia bisa keluar masuk dengan cara alami dan tanpa paksaan. Mereka terlihat sangat elegan, namun mereka juga mempertahankan ketegasannya. Namun, hanya dengan melihatnya, pada saat yang sama seseorang akan mendapat kesan bahwa gerakannya sangat lembut. Dengan kata lain, gerakannya adalah campuran antara ketegasan dan kelenturan. Seperti ini, 2 jam berlalu. Tepat pada saat King Sui hendak berhenti, perasaan yang dia rasakan dari tubuhnya sejak awal tiba-tiba tumbuh semakin kuat. Tiba-tiba, langit juga dipenuhi awan ungu yang bergelombang. Kesengsaraan. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat lapisan awan yang terus bertambah tebal dan semakin tebal. Dia bahkan bisa melihat gemuruh-bergemuruh bersembunyi di dalam lapisan awan itu. Adegan traumatis menyebabkan King Sui merasa sedikit mati rasa. Namun, bukannya merasa gugup, dia justru lebih bersemangat.
Bagaimanapun, cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah dengan mengalami kesengsaraan dan membiarkan tubuhnya mandi dalam gemuruh yang bergemuruh. Ini seharusnya kesengsaraan Dewa Semu. Mungkinkah kesengsaraan Dewa Semu mencapai tingkat Dewa kedua? Pikir King Sui. King Sui merasa seharusnya seperti itu. Mungkinkah di masa depan, dia juga akan mengalami kesengsaraan untuk setiap terobosan di tingkat ilahi? King Sui tidak dapat mengetahuinya setelah memikirkannya. Dia segera berdiri di langit saat dia menunggu guntur turun. Duar. Guntur dengan ketebalan 1 jari menghantam King Sui dan secara instan tenggelam ke dalam tubuhnya. King Sui tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan darinya, sehingga dia merasa sedikit menyenangkan. Namun, guntur dalam jumlah kecil ini segera tersedot ke dalam tubuhnya. Melatih tubuh fisiknya bergantian, itu juga disebut mantel kulit. Alasan kenapa pedang dan tombak tidak bisa menembusnya adalah karena mantel kulitnya sangat kuat. Hal-hal yang terjadi setelahnya adalah meridian, tulang, dan darah. Gelombang gemuruh terlihat jatuh satu demi satu di udara. Pada saat yang sama, itu juga perlahan menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Sekarang, itu sudah setebal lengan King Sui. Interval setiap guntur juga menjadi lebih pendek dan lebih pendek. King Sui perlahan memutar kekuatan di seluruh tubuhnya dan menangkap kesempatan untuk menyerap guntur sebanyak yang dia bisa untuk meningkatkan kekuatannya. Tubuh fisiknya sangat kuat, karenanya dia sangat percaya diri. Jika dia berhasil lolos, tingkat ilahi kedua dapat secara signifikan meningkatkan tulang dan meridiannya. Secara bersamaan, dia juga akan menjadi jauh lebih kuat. Bagaimanapun, tingkat ilahi kedua harus menjadi tonggak sejarah dari kelas 1. Faktanya, ada celah besar antara prajurit puncak tingkat ilahi pertama dan prajurit tingkat 2 pemula. Duar. 2 kilat dengan ketebalan 1 lengan jatuh dari langit. Hampir seketika, itu berubah menjadi 3 petir. Dengan itu terjadi, King Sui tahu ini akhirnya adalah waktu permainan. Ini seharusnya gelombang yang terdiri dari sambaran petir yang kuat. Sebelumnya, dia hanya mengalami satu kesusahan. Namun, dia telah melihat banyak orang mengalaminya sebelumnya. Bahkan jika kesengsaraan yang dia alami sekarang mungkin berbeda, perbedaannya seharusnya kecil. Itu tidak memakan waktu lebih dari 15 menit dan setiap guntur yang datang dari langit sudah seperti jaring petir berwarna ungu sekarang. King Sui ditinggalkan dengan rambut acak-acakan. Dia tampak sedikit lelah. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sadar bahwa tidak ada yang salah dengannya. Kilatan kecil ini tidak signifikan untuk menyakitinya. Setelah 15 menit, petir mulai menyambar lebih jarang. Setelah itu, sekali lagi kembali menjadi hanya beberapa sambaran petir pada satu waktu. Jauh di lubuk hatinya, King Sui menghela nafas lega. Tapi tepat setelah dia melakukannya, kilat itu tiba-tiba menjadi setebal pahanya. Meskipun hanya menyerang 1 kali, King Sui tahu bahwa ini harus menjadi gelombang kedua. Meskipun ini dalam harapan King Sui, dia tidak pernah berharap gelombang kedua datang begitu cepat. Bagaimanapun, itu bisa memberinya waktu untuk beristirahat. Setelah itu, King Sui akhirnya mengetahui seperti apa wabah yang ganas itu. Petir di langit hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kilatan petir yang terkonsentrasi itu seperti lautan besar, yang menemukan sejumlah lubang pada saat yang sama untuk membocorkan seawater mereka. Petir itu melonjak dengan cara yang mengesankan, bahkan dia merasa sulit untuk menarik napas. Jauh di lubuk hatinya, King Sui mengutuk. Apa yang sedang terjadi? Orang lain berhasil melewati kesengsaraan mereka dengan cukup mudah, jadi mengapa begitu menakutkan ketika gilirannya tiba? Meskipun tubuhnya kuat, bahkan dia mulai merasa sedikit melelahkan, namun itu masih berlanjut. Trik apa yang akan terus dilakukan oleh kesengsaraannya nanti? Kesengsaraan, dengan kata lain, itu berarti mempertaruhkan nyawa sendiri. Dari apa yang dia alami saat ini mungkin benar-benar masalahnya. Meskipun kesengsaraan orang lain mungkin tidak sekuat itu,
mereka menanggung risiko yang sama besarnya dengan dirinya sendiri. Karena tubuhnya sedikit lebih kuat, kesengsaraan yang dia alami juga harus lebih kuat. Ini semua adil untuk semua orang. Dengan demikian, King Sui mulai merasa sedikit gugup. Namun, yang membuatnya merasa sedikit damai adalah kemampuannya untuk pulih dan juga daya tahannya. Biasanya, orang yang mengalami kesusahan gagal karena energi yang tidak mencukupi dan tidak dapat mengikuti kecepatan ujian. Sampai sekarang, King Sui sudah mencapai batasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai membuang bahasa kotor. Petir terkonsentrasi dari sebelumnya, dengan ketebalan paha baru saja berakhir. Pada saat itu, King Sui tidak lagi menikmati petir. Dia merasa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Namun di luar dugaannya, petir dengan ketebalan ember air justru turun ke arahnya. King Sui bergetar karena sambaran petir itu. Sekarang, dia mulai merasa bahwa dia mungkin dalam masalah. Jika ini bukan gelombang petir terakhir, King Sui merasa bahwa dia mungkin benar-benar berada dalam situasi yang sulit. 2, 3, 4. Jumlah petir secara bertahap meningkat. Setiap kali itu menyerang King Sui, dia akan merasa seolah-olah jiwanya bergetar. Syukurlah, dia masih bisa menahan rasa sakit secara fisik. Lagi pula, untuk saat ini, petir masih belum terlalu terkonsentrasi. Namun, pakaian yang dia kenakan sudah berubah menjadi debu. Untungnya, bahan yang digunakan untuk membuat sepatu bot 9 benua sangat kuat. Hingga saat ini, masih sempurna tanpa ada goresan. Jika sepatu 9 benua benar-benar rusak, King Sui akan menyesali keputusannya seumur hidup. Segera, King Sui menyadari aspek mengerikan dari kesengsaraan petir. Jumlah petir yang menyambar tidak bisa dipercaya. Bagaimana sambaran petir ini bisa begitu terkonsentrasi dan juga begitu tebal pada saat yang bersamaan? King Sui belum pernah sehabis ini sebelumnya. Pakaian yang dia kenakan sudah lama hilang. Beberapa bahkan menjadi potongan pakaian yang tidak berguna. Tubuhnya juga dipenuhi memar dan kadang-kadang, bintik abu-abu bisa terlihat di atasnya. The Lightning Tribulation memiliki efek membersihkan kotoran. Ini juga muncul sebagai kejutan besar. Dengan fisik tubuh King Sui saat ini, dapat disimpulkan bahwa hanya ada sedikit kotoran di tubuhnya. Jumlah kotoran dalam tubuh seseorang dapat ditentukan dengan melihat warnanya dan juga suhunya. Jika kotoran diwarnai hitam dengan suhu tinggi, itu berarti tubuh orang tersebut memiliki banyak kotoran. Di sisi lain, jika warnanya tampak lebih terang, itu akan menjadi sebaliknya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. King Sui ingat kotoran yang keluar dari tubuh istrinya. Kotoran mereka berwarna abu-abu meskipun itu adalah pertama kalinya dia membantu mereka membersihkan tubuh mereka. Kotoran sebagian besar orang biasanya akan berwarna hitam pada pembersihan kotoran pertama mereka. Hong-hong, duar-duar. Suara gemuruh keras datang dari langit. Suara itu segera diikuti oleh petir yang sangat besar. Sekarang, King Sui tidak berani lengah. Dia memutar kekuatannya ke puncaknya. Tubuh King Sui bergetar dengan kuat. Setelah itu, energi yang luar biasa diserap ke dalam tubuhnya. Itu mengalir di dalam meridiannya saat itu dengan cepat maju ke depan. Aura yang kuat itu mendatangkan malapetaka di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Untungnya, King Sui memiliki daya tahan yang baik. Dia telah mengalami luka yang jauh lebih menyakitkan dari yang ini sebelumnya, yang menjelaskan alasan mengapa dia bisa menahan ini. Namun, saat dia disambar petir, itu menyebabkan jiwanya bergetar di dalam tubuhnya. Rasanya seolah-olah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Tapi tepat pada saat itu, jiwa naga 9 yang di dalam tubuhnya mengeluarkan raungan bernada rendah. Energi yang tidak biasa muncul dari tubuhnya dan menghentikannya dari menggigil. King Sui merasa bahwa getaran jiwa hanyalah sebuah perasaan. Mengenai apakah itu benar-benar jiwanya, dia tidak yakin tentang itu. Apa sebenarnya jiwa itu? Dari sudut pandang King Sui, bahkan jika jiwa tidak dianggap sebagai bagian dari kesadaran,
ia memiliki hubungan yang dekat dengannya. Dum, suara keras datang dari dalam tubuh King Sui. Rasanya seperti sungai meluap. Untuk sesaat, King Sui melihat meridian di dalam tubuhnya seperti gambar pegunungan dan laut yang menakjubkan. Itu adalah dunia yang sangat luas. Pada gambar, sungai, danau, dan laut, semuanya bersih dan tertata dengan baik. Bintang-bintang di langit terlihat jelas. Dunia kaya dengan hutan dan sungai. Semuanya rapi dan rapi. Mereka semua diberkati dengan 5 elemen. Sebuah anak sungai perlahan-lahan terakumulasi menjadi sungai. Sebuah sungai perlahan berubah menjadi sungai yang lebih besar sebelum mengalir ke lautan luas. Air laut kemudian menguap ke langit dan berubah menjadi awan. Petir dan petir menyambar daratan disertai dengan hujan lebat, memungkinkan air untuk kembali ke sungai. King Sui merasa seolah-olah dia melihat tetua rumput dan tanaman di tanah. Beberapa herbivora hidup di dalamnya. Tiba-tiba, seekor binatang buas muncul dan memakan beberapa dari mereka. Selanjutnya, binatang itu mati dalam pertempuran melawan binatang yang lebih kuat. Itu akhirnya berakhir dengan sekelompok prajurit membunuh binatang terkuat. Hukum Dao Surgawi. Ini adalah hukum Dao Surgawi. Fenomena itu dapat digunakan untuk menafsirkan hukum itu sendiri. Sesuai dengan Dao Surgawi, itu mengikuti aliran seperti air yang perlahan mengalir menuju tanah yang lebih rendah. Ketika King Sui merasakan kekuatan Dao Surgawi yang melimpah, segera, seluruh tubuhnya terasa jauh lebih rileks. Tiba-tiba, origin Qi yang kejam mulai muncul dari dantiannya dan dengan cepat berenang di sekitar meridiannya. Kemanapun itu melewatinya, itu akan menyerap energi petir yang meledak ke dalamnya. Dengan origin Qi yang berkobar di dalam tubuhnya, King Sui merasa seperti dia berubah menjadi naga emas yang sangat besar saat dia berkeliling dunia yang luas. Perasaan seperti itu, pada saat semuanya beres, semuanya terasa seperti mimpi. King Sui memandang dirinya sendiri seperti dia baru saja bangun dari mimpi panjang. Dia merasa benar-benar telanjang dengan kotoran abu-abu menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga berbau sangat tidak enak. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia segera mandi dan berganti pakaian menjadi bersih dan nyaman. Ketika dia berganti pakaian, King Sui sudah melihat sekilas kekuatannya sendiri. Dia dapat memastikan bahwa dia telah mencapai tingkat ilahi kedua. Kekuatannya sebelumnya bernilai sebanyak 130.000 Dao Force, tetapi ini belum dianggap sebagai tingkat ilahi kedua. Sekarang, meskipun dia dapat memastikan bahwa dia telah benar-benar melangkah ke pintu kelas ilahi kedua, dia tidak tahu di tingkat apa dia saat ini berada di tingkat kedua. Kekuatan fisiknya sekarang telah mencapai jumlah yang menakutkan 1 juta suns. Meskipun King Sui sudah mengharapkan kekuatannya meningkat secara signifikan kali ini, dia masih kagum karenanya. Ini sebenarnya meningkat 2,5 kali. Sebelum ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, kekuatannya bernilai 130.000 Dao Force. Sekarang, itu sudah bernilai 330.000 Dao Force. Kekuatan mentahnya meningkat dari yang semula 400.000 matahari menjadi 1 juta matahari saat ini, melampaui cobaan besar dengan mencapai nilai numerik 1 juta. King Sui menyadari bahwa nilai terendah dari kelas Divine kedua harus sekitar 200.000 Dao Force. 100.000 Dao Force, di sisi lain, adalah puncak yang seharusnya dimiliki oleh First Divine Grade. Namun, King Sui juga tidak jelas apakah dia menerobos sebelum atau setelah kekuatannya mencapai 130.000 Dao Force. Sebenarnya, sudah banyak kasus seperti ini di seluruh benua. Ini karena bakat bawaan dan fisik tubuh yang dimiliki. Namun pada kenyataannya, ada juga beberapa prajurit yang dibebaskan darinya. 330.000 Dao Force, King Sui mengayunkan tangannya saat dia merasakan kekuatan tak terbatas. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.